Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nurhusna dengan NPM 200648590. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung parabola 2y kuadrat plus 36x sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 4x min 3y plus 5 sama dengan 0. Tentukan juga titik singgungnya dan garis normal parabola di titik singgung tersebut. Lalu dari soal tadi kita dapatkan persamaan parabola 2y kuadrat plus 36x sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa gradien itu sama dengan dy per dx. Dan kita pindahkan ruas 2y kuadrat sama dengan min 36x. Setelah itu kita turunkan dy per dx, d 2y kuadrat per dx sama dengan d min 36x per dx. Lalu kita dapatkan hasil 2 dikali 2y kali dy per dx sama dengan min 36. Lalu dy per dx kita taruh di sebelah kiri. Kita dapatkan min 36 per 4y. Lalu kita coret 36 dibagi 4 sama dengan min 9 per y. Setelah itu kita dapatkan persamaan garis 4x min 3y plus 5 sama dengan 0. Setelah itu 3y-nya, min 3y ini kita pindahkan ruas sehingga kita dapatkan 3y sama dengan 4x plus 5. Lalu kita sisihkan 3-nya, kita bagi, kita dapatkan y sama dengan 4x per 3 ditambah 5 per 3. Seperti yang kita tahu, kita bisa dapatkan gradiennya juga dari angka di depan x ini, yaitu 4 per 3. Lalu kita dapatkan gradien dari persamaan garis 4x min 3y plus 5 ini sama dengan 4 per 3. Lalu tadi kita sudah dapatkan gradien dari parabola dan juga dari persamaan garis. Yang parabola tadi ada min 9 per y, itu kita sama dengankan dari persamaan yang baru kita dapatkan yaitu 4 per 3. Sehingga kita dapatkan hasil y sama dengan min 27 per 4. Selanjutnya kita substitusikan Y ke persamaan parabola, yaitu menjadi 2 dikali min 27 per 4 kuadrat ditambah 36x sama dengan 0. Lalu kita pindahkan menjadi min 36x, lalu kita coret-coret 27 ini maka hasilnya akan plus, 27 dibagi 9, ini 3, jadi 4. Lalu kita dapatkan hasil akhir X sama dengan min 81 per 32. Dari situ kita dapatkan titik singgung dari jawabannya adalah min 81 per 32, min 27 per 4. Setelah itu kita mencari persamaan garis singgung. Dari rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lalu kita masukkan dari titik singgung tadi, Y plus 27 per 4 sama dengan gradien dari garis singgung 4 per 3 dikali X plus 81 per 32. Lalu kita kalikan dengan 3. Kita dapatkan 3Y plus 81 per 4 sama dengan 3-nya habis, sisa 4 dikali X plus 81 per 32. Lalu kita kalikan kembali dengan 4 agar habis di bawah 81 ini. Hasilnya adalah 12Y plus 81 sama dengan 16X plus 81 per 2. Lalu kita pindahkan ruas. 12Y dikurang 16X sama dengan min 81 per 2. Lalu kita pindahkan kembali min 81 per 2-nya ke sebelah kiri. Dan didapatkan 12Y min 16X plus 81 per 2 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 2, sehingga dapat hasil 24Y min 32X ditambah 81 sama dengan 0. Lalu untuk mencari persamaan garis normal, kita harus mencari gradien garis normal dulu. Dari kita ketahui bahwa gradien garis singgung dikali gradien garis normal sama dengan min 1. Yang kita tahu gradien dari garis singgung itu 4 per 3 dikali 8 M garis normal sama dengan min 1. Maka kita dapatkan gradien garis normal yaitu min 3 per 4.
Setelah itu kita baru bisa mencari persamaan garis normalnya, yaitu dari rumus tadi, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita masukkan kembali titik singgung dan juga gradien garis normal yang baru ya, yang tadi kita dapatkan, yaitu Y ditambah 27/4 sama dengan min 3/4 dikali X plus 81/32. Lalu kita kalikan dengan 4. Maka kita dapat hasil 4Y ditambah 27 sama dengan min 3 dikali X plus 81/32. Selanjutnya kita kalikan min 3-nya ini ke dalam, ke X plus 81/32. Kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita satukan yang ada variabelnya. Kita dapatkan 4Y plus 3X sama dengan min 27 min 243/32. Lalu agar berada di satu sisi, kita pindahkan ruas yang angka ini menjadi 4Y plus 3X plus 621/32 sama dengan 0. Sehingga dari soal nomor 2 ini kita dapatkan kesimpulan jawaban bahwa titik singgungnya adalah min 81/32, min 27/4. Dan untuk persamaan garis singgungnya adalah 24 Y min 32X plus 81 sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah persamaan garis normalnya adalah 4Y plus 3X plus 621/32 sama dengan 0. Sekian penjelasan soal kalkulus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timothy Nuryanto dari kelas kalkulus 211 dengan NPM 264-85-200. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dari tugas kalkulus 2 yang telah diberikan. Berikut soalnya diberikan persamaan parametrik sebagai berikut. X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan 2T pangkat 3 plus 4. Nah, kemudian tentukan dy per dx dan juga d kuadrat y per dx kuadrat pada saat t-nya sama dengan 1 tanpa mengeliminasi parameter yang ada. Mungkin bisa langsung saja dikerjakan. dy per dx merupakan atau bisa juga ditulis dy per dt per dx per dt. dy per dt bisa juga disebut turunan dari y. Jadi apabila y kita turunkan, 2t pangkat 3 plus 4 diturunkan. Jadi 3 dikali 2, 6t. 3 dikurangi 1 jadi 2, jadi 6t kuadrat ditambah 4 apabila diturunkan jadi 0. Jadi di sini kita tulis 6t. 6t kuadrat, maaf. Kemudian dx itu bisa ditulis dx per dt atau turunan dari x. X itu t pangkat 2. Jadi apabila diturunkan jadi 2t pangkat 1. Seperti ini. 6t kuadrat dibagi 2t bisa kita sederhanakan menjadi 6t per 2. 6t per 2 di 6 apabila dibagi 2 menjadi 3 dan t-nya tidak dibagi apapun jadi masih ada. Seperti yang diketahui t sama dengan 1, oleh karena itu 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. D kuadrat per Y sama dengan per DX kuadrat. Bisa juga ditulis D, jadi dikeluarkan D-nya, D dikali DY per DX kuadrat. Jadi sama dengan D dikali DY per DX per DT. Atau bisa dibilang turunannya dari DY per DX. Turunan dari dy per dx. Dan dx kuadrat itu dx per dt yang dikuadratkan. Seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dy per dx itu hasilnya 3t, dan apabila kita turunkan lagi, 3t, t-nya menjadi 1, 3 dikali 3, jadi di sini kita tuliskan 3 per dx kuadrat. Di sebelumnya juga kita telah temukan bahwa dx itu nilainya 2t
Dan apabila dimasukkan ke dx kuadrat berarti 2t-nya dikuadratkan. Jadi 3 per 2t kuadrat. Sama dengan 3 per 4t kuadrat dari 2t yang dikuadratkan. Ya, t kuadrat bisa dipindahin ke atas, jadi 3 per 4t kuadrat sama dengan 3 per 4. T itu kan tadi sama dengan 1. 1 apabila dikuadratkan tetap 1. Jadi 3 per 4 dikali 1 sama dengan 3 per 4. Begini hasilnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurugi Kafka Iswara, NPM 2006579415, akan membahas tugas kalkulus ketiga, soal bagian nomor 4. Di sini kita ada soal. Buktikan bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R sama dengan A adalah 2VA dengan menggunakan formula atau rumus panjang huruf A. Di sini kita akan menggunakan formula arc length formula for parametric curves dengan syarat T di antara A dan B, dan rumus L diberi seperti ini. Oke, mari kita ke soalnya. Oke, sebelumnya saya menggambar sebuah representasi lingkaran, mencari sudut X dan Y, dan mencari R. X kita dapat R cos theta, ya dengan rumus SMA cos samping per miring, jadinya dengan ini hasilnya. Dan Y sama dengan teknik seperti X. Oke, kita akan mengimplementasi rumus formula arc length formula yang L sama dengan integral A to B akar dx per dt kuadrat plus dx per dt dy per dt kuadrat dengan turunan terhadap dt. Untuk syarat A, T, dan B, T di antara A dan B. Oke, kita akan mengimplementasi turunan sudut seperti ini, length sama dengan formula tadi, cuman T diganti dengan theta karena dia bersudut. Oke, di sini kita akan melihat bahwasannya kita disuruh mencari turunan. Oleh karena itu, ketika X diturunkan, kita akan mendapat hasil min R sin theta, dan ketika Y diturunkan, kita akan dapat R cos theta. L sama dengan 4 integral 0 to V per 2 kali akar min R sin theta kuadrat plus R cos theta kuadrat turun terhadap theta. 4 adalah dari circumference, makanya terdapat 4. Sementara V per 2 dan 0 itu merupakan syarat A, C, dan B, T di antara A dan B, dan min R sin theta kuadrat plus R cos theta kuadrat hasil turunan. Oke, lanjut. Hasil kuadrat seperti ini. Dan saya mengeluarkan R kuadrat, sehingga sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta akan mendapat hasil yaitu 1, sesuai dengan syarat. Ketika R kuadrat dikali 1, maka kita akan dapat R. 4 integral 0 to V per 2 turun terhadap theta. Maka kita akan mendapat 4R V per 2 dan disederhanakan mendapat jawaban 2VR. Sehingga ketika kita akan menggunakan R sama dengan jari-jari R sama dengan A, kita akan mendapat 2VA. Jawabannya terbukti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.